Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Khairatul Nisa. NIM 501190332, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Ekonomi Syariah 2J. Baiklah, kali ini saya akan menjawab 3 pertanyaan dari Pak Zainal. Manajemen merupakan ilmu dan seni. Manajemen mempelajari tentang fungsi-fungsi perencanaan, pengendalian, serta implementasi dari prinsip-prinsip yang telah ditentukan sebuah organisasi atau perusahaan dengan menggunakan sumber daya, manusia, ataupun keuangan, dan juga pikiran secara efektif dan efisien untuk mencapai tujuan perusahaan atau organisasi. Pentingnya bagi mahasiswa mempelajari manajemen yaitu agar mahasiswa dapat menggunakan sumber daya berupa uang, pikiran, dan tenaga dengan efektif dan efisien. Bagaimana dia membagi waktu antara bekerja dan kuliah, organisasi dan kuliah, menggunakan uang dengan bijak, bagaimana untuk keperluan pribadi dan kuliah, serta kebutuhan mendesak dan kebutuhan foya-foya. Question number 2. Jika saya ingin mendirikan perusahaan, maka saya akan membentuk top manajemen yang bertugas untuk mengambil suatu keputusan dalam perusahaan dan bertanggung jawab atas seluruh perusahaan dan juga keputusan yang dia ambil. Yang kedua yaitu middle management yang bertugas untuk memberikan masukan dan usulan-usulan kepada top manajemen. Selain itu juga dia bertugas untuk mengawasi manajemen lini pertama. Yang ketiga yaitu manajemen flow atau manajemen lini pertama yang bertugas untuk menjalankan keputusan-keputusan yang ada di dalam perusahaan yang telah diambil oleh top manajemen. Pentingnya seorang manajer dalam perusahaan atau organisasi yaitu adalah sebuah organisasi ataupun perusahaan membutuhkan orang yang tepat untuk mengelola ataupun menjalankan dari sebuah perusahaan atau manajemen membutuhkan orang yang berkompeten dan memiliki keahlian dalam menjalankan fungsi, mengambil keputusan, menerapkan dari keputusan yang telah diambil, mengawasi jalannya sebuah perusahaan atau organisasi secara efisien serta efektif. Selanjutnya, question number 3. Jika saya seorang manajer di perusahaan yang profit oriented, apa yang saya lakukan di tengah pandemi COVID-19 seperti saat ini? Jawaban saya adalah relatif. Jika saya manajer sebuah perusahaan yang bergerak di bidang makanan, informasi, telekomunikasi, maka saya akan tetap menjalankan perusahaan tersebut. Namun, dengan memperhatikan kebijakan pemerintah dalam prosedur kesehatan para karyawan. Karena kebutuhan pangan, informasi, dan telekomunikasi untuk di tengah pandemi COVID-19 merupakan kebutuhan yang sangat mendasar dan dibutuhkan bagi masyarakat Indonesia. Malah jika tidak dijalankan justru akan merugikan banyak orang. Namun apabila perusahaan yang saya jalankan seperti perusahaan transportasi, pariwisata, tekstil, atau yang lainnya, saya juga akan tetap menjalankan namun dialihkan fungsinya. Jika perusahaan transportasi biasa saya jalankan untuk mengantarkan konsumen dari suatu tujuan ke tujuan lainnya, maka di sini mungkin saya akan bekerja sama dengan badan amal ataupun pemerintah untuk membantu ataupun bekerja sama untuk mendistribusikan alat APD. Seperti itu. Jadi perusahaan tetap mendapat profit namun di koridor yang benar.
Selanjutnya, apabila perusahaan tekstil tentu saja melihat pandemi COVID-19 ini, mungkin perusahaan tekstil yang saya pimpin untuk sementara waktu itu hanya memproduksi masker ataupun baju hazmat yang dibutuhkan perawat dan tenaga medis di seluruh Indonesia. Jadi jawaban saya adalah relatif dari perusahaan apa yang saya pimpin. Apabila perusahaan tersebut merupakan perusahaan yang dibutuhkan oleh banyak masyarakat, yaitu berupa makanan, informasi dan telekomunikasi, maka tetap dijalankan namun sesuai prosedur kesehatan. Namun apabila perusahaan tersebut bukanlah kebutuhan yang mendasar bagi masyarakat Indonesia, saya akan mencari solusi berupa beralih tugas dari yang biasanya menghasilkan sesuatu untuk dinikmati konsumen, mungkin akan menghasilkan sesuatu yang digunakan oleh para medis. Seperti itu. Baiklah, sekian jawaban saya dari 3 pertanyaan dari dosen saya yang bernama Pak Z. Semoga pandemi COVID-19 di Indonesia segera berakhir dan kita dapat menjalankan sholat tarawih berjamaah di masjid lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.